Diceritakan ada gadis muda belia bernama Chloe yang sakit-sakitan hingga mengalami kelumpuhan sejak lahir. Ibunya yang bernama Dian, mbak ibu peri yang selalu memenuhi kebutuhan Chloe, termasuk urusan pendidikan. Suatu hari waktu Chloe lagi belajar, ia mengintip ibunya yang baru pulang belanja. Entah kenapa Chloe ini punya firasat yang tak enak. Saat ibunya pergi keluar rumah untuk menerima telepon, Chloe mengobrak-abrik belanjaan ibunya. Nah, Chloe menemukan obat yang labelnya justru bertuliskan nama sang ibu. Mendengar ibunya masuk, Chloe buru-buru kembali ke mejanya. Malamnya nih, si ibu bilang kalau obat yang biasa Chloe konsumsi sudah tidak diproduksi. Makanya dia tadi sudah membeli obat dari produsen lain. Nah, si Chloe kaget karena obat itu sangat mirip dengan obat yang tadi Chloe lihat dalam kantong belanjaan. Iseng aja kan dia tanya, bukannya ini obat untuk ibu. Ibu pun berdalih nih guys, dengan bilang kalau nama itu menyesuaikan kwitansi pembelian. Wah, red flag banget nih si ibu. Jawaban itu jelas membuat Chloe makin curiga. Besoknya, ia mengambil botol obat yang memang disimpan di tempat yang sangat tinggi. Lalu ia mendengar ada orang datang. Chloe mengintip dan itu adalah mobil pengantar surat. Buru-burulah si Chloe turun ke bawah dan ibunya sudah berdiri di sana. Chloe bertanya apakah ada surat dari universitas untuknya. Ibu pun menjawab kalau memang ada surat dari universitas, ibu pasti akan memberikannya kepada Chloe. Dalam kamar, Chloe membuka merek dari botol obatnya. Bener aja guys, obat itu memang diresepkan untuk ibunya. Chloe semakin tak percaya pada ibunya itu. Sewaktu ibu memberinya obat, ia hanya berpura-pura menelan obat itu dan memuntahkannya kembali. Di tengah malam, dia diam-diam menghidupkan komputer untuk mencari jawaban soal obat itu. Sayangnya tidak ada koneksi internet. Besoknya, Chloe pergi ke kamar ibunya untuk melakukan aksi berikutnya. Ia melihat ibu sedang menyiram tanaman. Dia pun menelpon nomor acak untuk dimintai tolong. Sayangnya itu tidak mudah karena tidak ada orang yang percaya padanya dan menganggap Chloe hanyalah iseng. Chloe terus mencoba sambil bolak-balik untuk mengecek apakah ibu masih ada di bawah sana. Untungnya ada satu orang yang mau membantunya. Ia pun mengecek jenis obat Trigosin di internet. Orang itu bilang kalau itu adalah obat untuk orang dengan penyakit jantung. Saat Chloe tanya warnanya, ternyata orang itu menjawab merah, tidak sama dengan obat Chloe. Chloe yang kadung syok coba untuk menenangkan diri. Ia semakin penasaran dengan obat apa yang sudah ia konsumsi selama ini. Malamnya, ia mengajak ibu untuk nonton bioskop besok hari. Jelas, Chloe punya tujuan lain. Ia mengeluarkan semua obat yang ia sembunyikan dalam celengannya untuk dibawa pergi. Tak curiga sedikit pun, ibu membawa Chloe untuk menonton film di bioskop. Mereka nampak menikmati film itu hingga Chloe izin keluar untuk membeli minuman lagi. Di kesempatan inilah, Chloe segera kabur dan akan pergi ke apotik. Saat buru-buru, lampu lalu lintas malah hijau dan memaksa Chloe untuk menunggu. Tak lama, ia segera bergegas pergi ke apotik yang memang biasa ia kunjungi bersama ibunya. Antrian panjang membuat Chloe minta tolong pada pengunjung lain. Chloe langsung menunjukkan obatnya dan bertanya pada sang apoteker. Wanita itu tidak mau menjawab karena itu rahasia. Tapi Chloe terus berdalih kalau ia dan ibunya bermain kuis. Terungkaplah fakta kalau ibu Chloe membeli obat itu untuk anjingnya. Obat berjenis Reducaine itu berfungsi untuk relaksan otot pada anjing, mengurangi sakit kaki atau masalah pada kaki anjing. Chloe langsung bertanya apa yang terjadi kalau dikonsumsi pada manusia. Saat itulah ibunya datang dengan panik. Apoteker pun bilang kalau obat itu dikonsumsi manusia bisa terjadi kelumpuhan total. Perasaan Chloe berkecamuk, ia jadi panik tidak bisa bernafas. Ibunya datang dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Chloe. Ia pun menusukkan suntikan berisi obat penenang ke kaki Chloe. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Menyadari Chloe mulai menaruh curiga padanya, Dian mulai kehilangan akal sehatnya. Ia menghubungi dokter yang memberinya resep obat dan mencari cara meracik obat sendiri di internet. Pagi harinya Chloe panik karena ia dikurung dalam kamar oleh sang ibu. Awalnya ia ajak ibu bicara namun tidak dapat jawaban. Maka Chloe bersiap untuk aksi yang paling gila. Ia menyiapkan alat-alat pelarian. Sebelumnya ia menyempatkan diri untuk makan dan menyimpan air dalam mulutnya. Chloe nekat lompat dari jendela dan merayap di atas genteng. Hanya dengan kekuatan tangannya, ia berusaha menarik tubuhnya secepat mungkin. Ia menarik sebuah kabel yang berasal dari kamarnya. Ia terus merayap hingga sampai di depan jendela kamar ibunya. Ia ingin masuk tapi jendelanya terkunci seperti yang sudah diprediksi oleh Chloe. Ia pun mencolokkan alat yang ia bawa ke colokan listrik yang sedari tadi ia tarik.
Lalu Chloe menusukkan solder ke kaca jendela. Kaca itu mulai retak. Setelahnya, ia menyembur kaca itu dengan air yang sedari tadi ada di dalam mulutnya. Lalu ia menghindar. Ternyata, air itu membuat kacanya pecah. Memakai selimut, ia menutupi pinggiran jendela itu agar tubuhnya tak terluka saat melewati jendela. Untunglah Chloe berhasil masuk, tapi asmanya malah kambuh. Ia menyeret lagi tubuhnya merangkak ke dalam rumah. Nafas Chloe terasa berat, gerakannya mulai lambat. Saat sampai di depan pintu kamarnya, ia langsung membuang kayu yang menghalangi pintu itu. Chloe segera masuk, ia merasa sangat kesakitan. Tapi ia tak menyerah dan terus merangkak menuju obatnya. Ia merogoh-rogoh laci dan untunglah ia berhasil mengambil obatnya. Chloe bernafas lega, tapi ia tidak mau berleha-leha dan segera naik ke kursi rodanya. Ia akan turun memakai lift. Sayangnya lift itu sudah dirusak oleh ibu. Tak menyerah, ia melempar kursi rodanya ke bawah. Setelahnya, Chloe nekat menggelindingkan tubuhnya juga. Ia terbaring dengan beberapa bagian tubuh yang terluka. Chloe sangat kesakitan, namun saat itulah ia sadar kalau ia bisa menggerakkan ujung jari kakinya. Chloe senang bukan main, seperti mendapatkan energi baru, ia pun membalikkan tubuhnya. Ia naik ke kursi roda dengan susah payah, tak buang waktu lebih lama, ia segera membuka pintu dan bergegas kabur walau ia tidak tahu harus kemana. Sementara ibu sedang mengemudi untuk kembali ke rumah. Chloe memutar kursi rodanya dan melihat ada mobil yang datang di ujung sana. Ia segera memundurkan kursinya untuk bersembunyi. Ia takut kalau itu adalah ibunya. Ternyata itu sebuah mobil berwarna putih yang mendekat. Melihat kesempatan, Chloe memutar rodanya. Sayangnya roda itu stuck dan membuat Chloe panik. Saat ia bisa memutarnya lagi, ternyata mobil itu sudah ada di hadapannya. Ia hampir tertabrak. Untunglah mobil itu berhenti tepat waktu. Sopirnya turun dan terlihat panik. Chloe langsung minta tolong pada pria itu, sementara ibu sudah dekat dengan mereka. Saat pria ini akan membawa Chloe, mobil ibu terlihat hingga Chloe panik. Pria ini membawa Chloe mundur ke tempat aman sementara ia akan menghadapi ibu. Ibu langsung berlari ke arah Pak Tom. Tom menjelaskan kalau Chloe sudah menceritakan semuanya padanya. Ibu berkelit, mana mungkin ia menyakiti anaknya sendiri. Ia malah ngamuk dan mengancam Tom akan melapor ke polisi. Tom tetap tidak ingin menyerahkan Chloe pada ibunya. Ibu terus saja mendesak, tapi semua percuma. Muka memelasnya tak menggoyahkan hati Tom. Tom memberikan harapan besar bagi Chloe. Ia menawarkan pilihan, rumah sakit atau kantor polisi. Tanpa ragu, Chloe memilih kantor polisi demi mengakhiri mimpi buruk ini. Namun mereka tak sadar bahwa Dian sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih gelap. Dian mengambil sesuatu dari bagasi mobil. Sementara Tom sudah membawa Chloe masuk ke mobilnya. Namun saat Tom turun, ibu langsung menusuk leher Tom dengan obat bius. Chloe ketakutan bukan main. Bangun-bangun, Chloe sudah berada dalam ruang yang remang-remang sendirian. Chloe pun penasaran dengan banyak kertas yang ada di sana. Ia menemukan surat yang tak lain tak bukan. Ialah surat yang selama ini ia tunggu. Di sana dinyatakan kalau Chloe lulus tes masuk universitas impiannya. Tapi ibu ternyata menyembunyikan surat itu. Lalu, Chloe melihat kotak misterius dan tertulis nama ibunya di sana. Saat mau mengambilnya, ternyata kursi roda Chloe dirantai. Ia pun merangkak dan mengambil kotak itu. Isinya sih nampak normal, ada foto Chloe berumur 6 tahun di sana. Namun saat Chloe melihat-lihat lagi, ia menemukan sebuah surat akta kematian di mana tertulis namanya di sana. Wah, tiada terduga ya guys. Apalagi waktu ia melihat potongan kertas koran berisi berita penculikan seorang anak yang baru lahir. Chloe pun baru sadar kalau ternyata ibu yang ia kenal selama ini bukanlah ibunya. Tiba-tiba ibu datang memergoki Chloe. Chloe langsung berontak dan bilang kalau ia sudah mengetahui kebenarannya. Ibu yang tak ingin kehilangan anaknya ini pun bertindak cepat. Ia mengambil peralatan medis dan menyiapkan obat-obatan yang ia racik sendiri untuk melumpuhkan Chloe. Chloe ketakutan dan segera mengunci dirinya dalam kamar mandi. Ibu tak tinggal diam. Chloe juga punya rencana sendiri. Tepat saat ibunya masuk, Chloe langsung menenggak racun dan membuat ibunya panik. Saat Dian akan menghentikan Chloe, semua sudah terlambat. Chloe meminum banyak racun hingga ia terbatuk-batuk. Apapun yang ibu usahakan ternyata percuma saja. Chloe dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Untunglah semua berjalan lancar, tapi Chloe terbangun dengan keadaan yang gawat. Tangannya susah digerakkan dan dipasang alat di mulutnya. Sementara ibu sedang konsultasi dengan dokter mengenai kondisi Chloe. Dokter menyarankan Chloe diawasi psikolog karena telah berusaha mengakhiri hidup.
Ibu kelihatan bingung, tapi demi tetap bersama Chloe, dia pun iya-iyain aja apa kata dokternya. Lalu ia pun mengintip dalam kamar. Chloe nampak sangat ketakutan. Ibu memandanginya dengan sangat marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada suster sedang bersama Chloe. Ibu memilih pergi, sementara Chloe memikirkan cara untuk lepas dari ibunya itu. Ia memanggil suster. Suster menanyakan apa yang ia bisa bantu untuk Chloe. Dengan matanya, Chloe mengisyaratkan kalau ia ingin meminjam pena. Tapi demi keselamatan, suster melarangnya memakai pena. Chloe jadi sedih. Ini satu-satunya cara agar ia bisa lolos dari ibunya. Untung suster memberinya krayon dan buku. Chloe akan menulis, tapi tangannya terlalu lemah untuk itu. Suster menyuruhnya pelan-pelan saja. Chloe baru berhasil menulis satu huruf, tiba-tiba tanda emergensi berbunyi. Suster itu harus pergi untuk menangani pasien yang sedang kritis. Chloe jadi panik bukan main, detak jantungnya tak karuan hingga... Rupanya ibu sudah berdiri di sana dan melepaskan semua alat dari tubuh Chloe. Seisi rumah sakit benar-benar tidak ada yang sadar kalau Dian sedang menculik Chloe. Chloe yang diletakkan di kursi roda tidak bisa bicara ataupun bergerak. Ia berusaha minta tolong pada orang yang lalu lalang, tapi semua itu percuma. Tidak ada yang mengerti situasi genting ini. Ibu mendorong kursi Chloe dengan cepat dan memencet tombol lift dengan kesal. Hanya ada mereka berdua di sana. Ibu pun menunduk untuk membisikkan sesuatu pada Chloe. Ia bilang kalau Chloe tidak akan bisa hidup tanpanya dan begitupun dia tidak bisa hidup tanpa Chloe. Ibu tetap bersikeras kalau Chloe adalah anaknya, miliknya seorang. Pintu pun terbuka, ibu makin ngebut sementara Chloe masih berusaha minta tolong. Sementara di kamar, suster ini kaget melihat Chloe sudah tidak ada di sana. Ia bertanya pada rekannya apakah ada yang memindahkan Chloe ke kamar lain. Jawabannya jelas tidak ada. Lalu ia melihat ada buku yang tadi ia berikan pada Chloe, tertulis kata Mom di buku itu, hingga suster menyadari ada yang tidak beres. Pengamanan diperketat hingga membuat ibu panik. Ia menyiapkan pistol sambil mendorong Chloe. Petugas keamanan bergegas cepat sama cepatnya dengan ibu yang mau kabur. Sayangnya jalan ibu terhalang. Ia tidak bisa membawa Chloe turun karena eskalatornya rusak. Hanya ada tangga biasa di sana. Chloe pun duduk terdiam. Saat ibu akan mendorong kursi itu lagi, ia tidak bisa menggerakkannya. Ibu bingung dengan apa yang terjadi. Ia pun berdiri di hadapan Chloe lalu membuka selimut yang menutup kakinya. Ternyata Chloe menghentikan kursi itu dengan kakinya. Kaki Chloe ternyata sudah bisa bergerak, guys. Dengan terbata-bata, Chloe bilang kalau ia tidak membutuhkan wanita yang telah menculiknya belasan tahun itu. Ibu jadi marah. Tiba-tiba petugas keamanan datang, membuat ibu mengangkat senjata dan bilang kalau mereka akan pulang. Lengannya pun ditembak. Ibu syok hingga membuat kakinya hilang tumpuan. Ia terjungkal ke bawah tangga sana. Chloe pun terpaku melihat wanita itu terbaring di hadapannya. Tak lama suster datang untuk menyelamatkan Chloe. 7 tahun kemudian, Chloe sudah menjadi wanita dewasa yang mandiri. Keadaan pun berbalik, Dian terbaring lemah sementara Chloe datang menjenguk. Chloe menceritakan semua kesehariannya dengan ceria. Ia nampak sudah ikhlas dengan semua kejahatan ibunya. Namun sebenarnya tidak begitu, guys. Ia mengeluarkan sesuatu yang ia sembunyikan dalam mulutnya. Itu adalah obat yang dulu ibu pakai untuk menghancurkan hidup Chloe. Chloe pun berkata, "Buka mulutmu." Hingga membuat Dian ketakutan bukan main. Sebuah ending yang memuaskan ya teman-teman. Pada akhirnya, film ini menunjukkan pada kita kalau cinta yang obsesif bukanlah cinta, tapi penjara. Sosok Dian membangun dinding kebohongan selama 17 tahun, tapi ia lupa kalau kebenaran punya caranya sendiri untuk merangkak keluar. Apa yang kita tanam, ya itulah yang akan kita tuai. Menurut kamu, apakah pembalasan Chloe pada Dian adalah keadilan atau justru sama jahatnya dengan Dian? Tulis pendapatmu di kolom komentar.